Hasanah dari SD ICT Alabidin Surakarta. Saya Putri Tunjung Sari dari SD Kristen Danukusuman Surakarta. Dan saya Riana Kristina Suminar dari SD Negeri Sibila Timur, Kota Surakarta. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Surakarta. Saat ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada sesi kali ini, saya Ana Nur Hasanah berperan sebagai supervisor. Saya Putri Tunjung Sari berperan sebagai coach. Dan saya Riana Kristina Suminar berperan sebagai coach. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Ana. Oke, baik, alhamdulillah. Iya Bu Putri, hari ini kan Bu Putri mau melaksanakan sesi coaching. Iya, Bu. Sebelum Bu Putri melaksanakan sesi coaching, di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching untuk Bu Putri itu ya. Nah, apakah nanti Bu Putri saat coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta, ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu ya Bu Putri ya. Jadi kan sudah paham ya. Dan nanti saya akan melihat apakah coaching yang Bu Putri lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, saya juga akan mengamati apakah Bu Putri sudah melaksanakan prinsip coaching dengan baik. Nah, prinsip coaching itu juga ada 3, ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Kemudian saya juga akan mengamati apakah kompetensi coaching dari Bu Putri ini sudah bagus atau belum. Jadi ada kompetensi harian penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan menanyakan materi. Itu Bu Putri nanti tentang penilaian dari sesi coaching yang akan Bu Putri lakukan. Dari sesi coaching ini Bu Putri ingin mengembangkan kompetensi coaching yang mana untuk sesi coaching kali ini? Iya Bu Ana. Melalui kegiatan coaching saat ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan ini Bu, kompetensi membuat pertanyaan yang bermakna, berbobot. Oh iya, ada 3 kompetensi itu ya Bu Putri. Nah, kalau secara spesifik Bu Putri, yang paling ingin dikembangkan itu kompetensi yang mana Bu Putri? Menurut saya sih kompetensi ini Bu Ana, mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Putri. Nah, kalau menurut Bu Putri, indikator ketercapaian ketika nanti Bu Putri mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini nanti apa Bu Putri? Indikatornya apa sih? Indikator ketercapaiannya menurut saya adalah ketika coach ini mampu mengeluarkan ide-ide kreatifnya Bu, dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi di kelas. Jadi coach bisa memaksimalkan ide-ide kreatifnya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, semoga coachingnya nanti sukses, lancar ya Bu Putri. Baik Bu Ana, terima kasih Bu. Iya, selamat melaksanakan Iya, Bu sesi Ana. coaching. Halo Bu Riana, selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Apa kabar Bu Riana? Baik, Ibu bagaimana? Sehat dan semangat. Gimana Bu Riana? Hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih? Mau Ini diskusi? Bu, tapi sebelumnya Ibu Putri sibuk nggak ini? Kebetulan hari ini tidak Bu Riana. Oke, jadi pas karena saya ini baru mengalami tantangan di dalam kelas saya Bu. Jadi di dalam kelas itu ada salah seorang anak yang memang dalam penilaian saya dia itu kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Jadi tujuannya apa yang Bu Riana kita mau mendiskusikan hari ini? Apa yang tidak diinginkan ya? Jadi saya pengen cari cara apa sih strategi yang bisa saya lakukan gitu biar anak ini bisa lebih mandiri, karena memang anak ini saya lihat kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi cara apa yang bisa saya lakukan agar anak ini bisa mengembangkan potensinya? Jadi Bu Riana ingin supaya anak ini lebih mandiri gitu ya? Betul ya. Nah sejauh ini Bu Riana sudah mengamati
di kelas tersebut mestinya ya Bu ya. Iya. Dan apa yang Bu Diana temukan di lingkungan kelas Bu Diana terkait dengan hal ini? Iya, Bu. Jadi saya ini kan mengajar 20 anak-anak di dalam satu kelas. Dan tahun ajaran ini memang saya mulai melibatkan orang tua. Jadi banyak kegiatan, program sekolah, program saya di kelas itu saya bagikan ke orang tua melalui WA group. Kadang saya juga mengadakan rapat begitu dengan orang tua. Nah, saya lihat anak ini kurang mendapatkan, orang tuanya itu kurang merespon, Bu. Dan sangat kelihatan juga dari anaknya sering datang terlambat. Kemudian kalau upacara hari Senin tidak membawa topi misalnya, seperti itu. Banyak sekali kewajiban-kewajiban yang lupa, kemudian tugas-tugas juga tidak dikerjakan dengan baik. Ketika datang ke sekolah itu pakaiannya lusuh, kotor, kemudian tidak disetrika begitu. Dan dalam penilaian saya memang butuh pendampingan yang lebih begitu, Bu. Ya, jadi Bu Diana ternyata sudah mengidentifikasi ya Bu permasalahan yang Ibu hadapi, sehingga Ibu sudah bisa melakukan penilaian atau berpikir bahwa siswa ini kurang mandiri dan kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Nah, sampai sejauh ini apa saja yang sudah Bu Diana lakukan terhadap siswa ini? Kalau terhadap sampai saat ini, Ibu, sampai sekarang ini yang sudah saya lakukan sudah beberapa cara yang sudah saya lakukan. Yang pertama, ketika awal tahun pelajaran itu saya sudah membuat saya dan murid itu sudah berdiskusi untuk menyepakati keyakinan kelas. Jadi anak-anak memberikan pendapat, kemudian di akhirnya kami sudah mendapatkan hasil keyakinan kelas. Dan itu belum cukup untuk memaksimalkan si anak ini. Kemudian karena sudah melihat perilakunya hari demi hari, saya mengetahui, saya mengamati begitu, saya memanggil dia secara pribadi dan melakukan segitiga restitusi. Dalam pelaksanaan segitiga restitusi itu sudah melihat anak itu sudah mengutarakan apa yang terjadi begitu ya. Memang dia memang kurang mendapatkan perhatian orang tua. Namun sekarang saya amati ternyata itu juga belum cukup membuat dia menjadi lebih mandiri, menyepakati hasil dari segitiga restitusi. Di dalam pembelajaran pun saya juga sudah melakukan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, tetapi itu juga belum begitu memaksimalkan potensi anak ini begitu. Nah, ini masih bingung, Bu, saya apa lagi yang harus saya kerjakan. Kalau begitu, saya melihat Bu Diana luar biasa ya, sudah melakukan banyak sekali hal-hal untuk mendampingi atau memberi solusi atas masalah yang Ibu hadapi dengan siswa ini tadi. Nah, meskipun begitu, Ibu merasa masih kurang maksimal ya Bu Diana? Iya, Ibu. Jadi anak itu masih belum bisa berkontribusi aktif di dalam pembelajaran, dan masih banyak memang ya tadi itu datang lambat, kemudian pakaian lusuh, tidak disetrika, seperti itu Bu, masih kurang. Padahal saya tahu anak ini sebenarnya punya potensi, Bu. Jadi dia memang punya potensi, bisa ketika saya menjelaskan dia bisa menangkap dengan baik. Tapi ya karena itu kurang pendampingan itu, jadi maksimalnya kemaksimalan potensinya masih kurang. Baik, Bu Diana sudah melakukan banyak hal untuk siswanya. Kira-kira menurut Bu Diana, hal apa lagi yang bisa Ibu tambahkan untuk mengatasi situasi ini, Bu Diana? Jadi cara lain yang di luar yang sudah saya kerjakan, jadi ya Bu, mungkin ini Bu, saya bisa menambahkan intensitas saya dalam berkomunikasi. Jadi mungkin selama ini saya masih belum begitu mengenal kepribadiannya, jadi saya belum begitu dekat. Mungkin dengan banyak ngobrol, ketika nanti pas istirahat mungkin saya juga bisa mencoba mendekati anak ini sehingga saya semakin kenal, jadi saya lebih tahu kepribadiannya, bagaimana cara mendampinginya gitu. Selain itu ketika ada kedekatan antara saya dan dia, mungkin kan dia juga merasa nyaman di kelas sehingga ada motivasi gitu ya yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Jadi mungkin saya akan melakukan pendekatan yang lebih begitu kepada anak ini. Ya, baik Bu Diana. Ternyata Ibu sudah memiliki rencana aksi ya. Kira-kira kapan yang mau dilakukan Bu Diana?
Oke, mungkin nanti setelah PTS itu, karena PTS ini kan anak-anak masih fokus persiapan PTS, jadi mungkin ketika setelah PTS mungkin saya akan melaksanakan rencana aksi ini di bulan September depan nanti. Baik, rencana aksinya sudah ada, waktunya juga sudah ditetapkan. Tentu upaya-upaya baik itu tetap membutuhkan komitmen ya Bu ya, tetap fokus dan komitmen itu yang dibutuhkan untuk meraih tujuan kita. Begitu Bu Diana. Terima kasih sekali ya Bu. Perasaan gimana nih? Senang Bu. Jadi sekarang saya sudah semakin lega karena saya sudah menemukan solusi dari tantangan yang saya hadapi dan saya sudah punya komitmen untuk mengerjakan rencana aksi agar saya lebih dekat sehingga nanti murid saya ini potensinya lebih berkembang, dia menjadi pribadi yang lebih baik, lebih maju lagi. Terima kasih sekali ya Bu Putri. Sama-sama Bu Diana. Selamat mendampingi siswa Ibu ya. Ya, siap. Terima kasih. Oke, alhamdulillah Bu Putri tadi sudah melakukan proses coaching ya, dan sudah bertemu dengan coachingnya. Nah, dari proses coaching yang sudah Bu Putri lakukan tadi, apa indikator keberhasilan yang sudah Bu Putri raih terkait kompetensi yang ingin Bu Putri kembangkan? Dari proses coaching tadi yang saya jalani, saya mengamati bahwa coaching mengeluarkan ide-ide kreatif, mampu memaksimalkan ide-ide kreatifnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, berarti Bu Putri dengan kompetensi yang dikembangkan dalam mengajukan pertanyaan berbobot sudah berhasil ya untuk memaksimalkan coaching untuk mengatasi masalahnya ya, ide-ide kreatif yang dia kembangkan sendiri dulu ya Bu Putri ya. Ya, nah Bu Putri, selamat ya saya sampaikan ke Bu Putri. Terima kasih. Berhasil melakukan coaching. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya tentang terkait proses coaching yang dilakukan tadi. Kalau berdasarkan hasil pengamatan saya, tadi Bu Putri sudah bagus sekali proses coaching yang dilakukan, sudah sesuai dengan alur. Bu Putri sudah bisa menetapkan tujuan coaching dengan baik bersama coaching dan juga sudah bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Setelah itu juga Bu Putri bisa mengajak untuk coaching itu menetapkan rencana aksi yang ingin dilakukan. Juga Bu Putri juga mengajak coaching untuk bisa berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melakukan ide-idenya itu, untuk melaksanakan ide-idenya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh coaching itu. Dan Bu Putri juga sudah menerapkan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching dengan baik. Dan di sini juga saya sudah melihat Bu Putri ini bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Bu Putri kembangkan tadi untuk mengajukan pertanyaan berbobot sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Gitu ya Bu Putri ya. Nah, dari hasil pencapaian proses coaching yang Ibu lakukan hari ini, kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Bu Putri kembangkan lagi di proses-proses coaching selanjutnya? Saya pikir untuk proses coaching selanjutnya saya masih harus mengembangkan banyak kompetensi ya Bu, agar saya bisa menjadi coach yang baik. Tetapi saat ini yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi mendengarkan aktif dan membawa itu. Oh iya, jadi ini pengembangan ya, karena bagi saya itu perlu banyak berlatih. Tidak mudah bagi saya Bu, dan itu saya menyadari perlu berlatih. Iya, betul sekali Bu Putri, karena dengan sering berlatih maka kompetensi kita ini akan meningkat dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Bu Putri, jadi tetap semangat nanti untuk proses-proses coaching selanjutnya akan bisa meningkatkan kompetensi yang ingin Bu Putri capai. Terima kasih. Nah, sebagai penutup Bu Putri, ada apa yang Bu Putri dapatkan dari hasil diskusi kita kali ini Bu Putri? Ternyata kemampuan coaching itu perlu diasah terus dengan berlatih Bu, dan kegiatan coaching itu memaksimalkan potensi coaching gitu. Jadi melalui kegiatan coaching itu menurut saya coaching bisa diberi ruang atau kesempatan untuk mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Begitu Bu Ana. Oke, terima kasih sekali Bu Putri untuk sesi diskusi kali ini.
lebih lagi untuk coaching-coaching selanjutnya. Iya Bu Ana, terima kasih Bu Ana. Sama-sama Bu Putri. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.